I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Sebelum menolong mereka, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ya, bertekun dalam doa. Teks yang diambil dari perumpamaan Yesus tentang doa disebut doa dari orang yang memohon dalam bahasa kitab suci tidak jemu-jemu, yang siang malam berseru kepada Tuhan. Itulah yang kita harapkan, itulah yang mau kita bangun, supaya kita menjadi pendoa, sebagai pendoa orang yang dalam bahasa kitab suci tidak jemu-jemu, yang siang malam berseru kepada Tuhan. Ternyata untuk menjadi seorang pendoa itu membutuhkan ketekunan. Kita punya banyak contoh ketekunan. Contoh yang terkenal itu Santa Monica yang berdoa bagi pertobatan suami dan anaknya. Berpuluh tahun dia memohon itu dan dia bertahan dalam semuanya itu. Tentu ada banyak contoh-contoh lain, tetapi memang yang terkenal itu dari Santa Monica. Dari Ibu Teresa kita belajar bagaimana bertekun dalam doa walaupun di tengah pengalaman kegelapan dan kekeringan. Karena doa itu bukan pertama-tama hasil. Walaupun mengalami kekeringan, kesepian, kekosongan, tapi tetap bertahan dan bertekun. Dan akhirnya itu yang berbuah. Dan tidak hanya berbuah, tapi menghasilkan buah. Nah, kita melihat tentang doa itu bagaimana Ibu Teresa itu salah satu rahasianya. Kalau kamu merasa stres, kacau, atau galau, atau apapun juga, maka kita diajak untuk memohon menyapa Ratu kita, Bunda kita, Our Lady. Dan sederhana saja Ibu Teresa mengajarkan, mengatakan Maria Bunda Yesus, jadilah menjadi ibuku saat ini. Kerinduan anak, karena kita seperti anak kecil, kerinduan anak adalah ketika mengalami sesuatu, ketakutan, kecemasan, dia pasti akan langsung teriak, ibu atau mama. Demikian juga lah kita diajarkan bahwa akhirnya di tengah situasi kegalauan, kecemasan, kegelisahan atau apapun juga kita hanya mohon diajak untuk berseru kepada ibu kita. Jadilah Maria Ibu Yesus, jadilah ibuku saat ini juga. Dan Maria itu guru doa. Kutipan dari kitab suci, aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut kehendakmu. Maria menyediakan diri sebagai hamba, bukan tuan putri. Nah, ini bedanya Maria dengan kita. Kita itu mudah merasa seperti tuan putri, berhak mengatur, berhak mendikte, berhak untuk memerintah, berhak untuk menilai ini dan menilai itu. Tetapi Maria tidak seperti itu, menyediakan diri sebagai hamba. Aku ini hamba. Dan menjadi hamba itu menyediakan diri sebagai alat di tangan Tuhan, menjadi pendengar dan pelaksana sabda. Itulah yang dimohonkan. Maka ketika Maria dibawa oleh saudara-saudaranya untuk menemui Yesus, dan waktu itu saudara-saudaranya sudah mulai gelisah karena Yesus itu dimusuhi banyak orang, terlebih dimusuhi para imam-imam, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Lalu orang mengatakan, lihat di luar ibumu dan saudara-saudarimu di luar. Apa kata Yesus? Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Siapakah saudariku? Mereka yang mendengarkan sabda Allah dan menjalankannya, melaksanakan, dialah ibuku, dialah saudaraku, dialah saudariku. Yesus tidak menolak Maria, tapi Yesus mau menunjukkan apa identitas Maria yang lebih mendasar. Bukan sekedar sebagai ibu biologis, ibu yang mengandung dan melahirkan dia, tetapi Maria terutama-tama adalah bagi Yesus pendengar dan pelaksana sabda. Nah, itulah spiritualitas hamba. Maka kita pun hendaknya menjadi hamba itu bukan menjadi bos, bukan menjadi tuan putri, tapi hamba. Lalu Maria
sebagai pendoa senantiasa mengatakan dalam Magnificat, dalam Kidung Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah. Mohon maaf, salah tulis, bukan Allah penyelamatan, tapi karena Allah penyelamatku. Mohon maaf, salah tulis itu. Karena Allah penyelamatku. Jadi ketika dipuji oleh Elizabeth, bahkan dikatakan terpujilah engkau di antara semua wanita, Maria tidak mau dan tidak menikmati pujian itu. Dipuji setinggi itu, Maria hanya mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Karena kalau aku harus bersukaria, karena aku harus bersukacita, karena apa? Karena Allah penyelamatku. Dan kalaupun ada sesuatu yang mau disyukuri oleh Maria, hanya satu, bahwa Allah berkenan memandang kerelaan hambanya ini. Itu yang disyukuri. Jadi bersyukurnya adalah bersyukur karena Allah, bukan karena saya. Karena Allah. Maka hidup bagi Maria, doa bagi Maria adalah doa sebagai pujian akan kemuliaan Allah. Memuji Allah, memuji dan memuliakan Allah, itulah doa. Bukan untuk saya, bukan untuk diri sendiri, tapi memuji dan memuliakan Allah. Arah doa adalah Bapa. Maka dalam doa Bapa kami pun kita menyatakan Bapa kami yang ada di surga. Jadi arah doa itu kepada Allah, bukan kepada saya, bukan kepada diri kita, bukan pada sesuatu di dunia ini. Arah doa itu kepada Allah. Dalam bahasa kami, spiritualitas Ignatian dikatakan AMDG, ad maiorem Dei gloriam. Semua demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Nah, Maria sebagai guru doa juga menampakkan diri dengan berdiam diri. Berkanjang dalam doa dengan hening. Dia ketika Maria mendapat kabar gembira dari malaikat, dia sedang berdoa di dalam ruangnya, dalam kesendirian, dalam keheningan. Tetapi Maria juga berdoa bersama yang lain. Ketika setelah Yesus naik ke surga dan mengatakan mengatakan pada para murid supaya mereka jangan pergi kemana-mana, akhirnya para murid berkumpul dan di situ ada Maria. Maria menemani para murid berdoa bersama untuk mendukung dan menantikan bersama-sama menantikan Roh Kudus. Maka Maria pendoa adalah dia yang senantiasa menemani dalam doa, dalam hening, dalam bening. Nah, itulah yang diajarkan. Maka dalam situasi tertentu kita senantiasa berdoa ya salam Maria. Karena kita tahu bahwa Maria itu juga menemani kita, mendoakan kita. Maria sebagai guru doa juga menampakkan diri sebagai Maria yang menapaki jalan derita. Setia di bawah salib, di tengah kesulitan, dia setia. Jadi itulah seorang pendoa yang berani dan tekun menghadapi kegelapan, kekeringan, kesulitan dan derita dengan diam dan menapakinya. Ingat ketika berdiri di bawah kaki salib, Maria diam. Bahkan sebelumnya ketika ikut Yesus berjalan salib, Maria juga mengikuti dengan diam. Ketika memangku jenazah Yesus yang diturunkan dari salib, Maria diam. Itulah menapaki jalan derita, maka disebut Mater Dolorosa, bunda yang berduka cita. Di tengah semuanya itu diam. Tetapi ini bukan sesuatu yang baru, karena ketika bertemu dengan Simeon sudah dikatakan pedang akan menembus jiwamu. Jadi mengikuti Tuhan itu juga berarti berani memasuki pengalaman luka, pengalaman derita, pengalaman salib. Dan Maria menghayati itu dengan diam, dengan tenang, dengan bening dan hening, berdiri di bawah kaki salib dalam diam. Maria sebagai guru doa adalah juga dia ibu yang menyertai perjalanan, menemani dalam pergulatan dan menghibur yang berkesusahan. Dan kita melihat dalam perjalanan sejarah di dalam gereja Katolik ini, bagaimana Maria sering menampakkan diri
sering memberikan atau menyatakan vision, penglihatan untuk menemani dan menyertai perjalanan. Menemani dan menyertai pergulatan dan menghibur semua orang yang berkesusahan. Paus Fransiskus memperkenalkan yang kemudian terkenal yaitu doa Maria pengurai simpul itu. Menunjukkan Maria senantiasa menemani kita pada saat perjalanan, pada saat kita mengalami kesusahan, pada saat kita mengalami pergulatan. Maka doa Maria adalah doa yang membawa kita untuk semakin dekat bersatu dengan Allah agar kita juga semakin hidup di dalam Dia. Maria guru doa adalah yang mengajarkan kita dan mengajak kita supaya kita semakin dekat dengannya. Maka dikatakan per Mariam ad Yesum. Melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Tapi tidak hanya sampai dan bersatu, tetapi apa? Agar kita pun semakin hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Tuhan. Itulah Maria. Nah, doa itu dalam gambaran ini sebagai jaringan wireless yang terbesar. Yang yang sinyalnya begitu kuat. Wireless. Jejaring yang begitu kuat. Dan oleh karena itu kita bisa berdoa di mana saja, kapan saja, dalam situasi apapun. Tidak perlu mencari password, tidak perlu menunggu sinyal, dan tidak tergantung cuaca. Seperti misal beberapa hari ini di Girisonta itu hujan, angin sehingga dingin. Maka penghuni rumah itu sekarang selalu memakai jaket atau memakai sweater. Di tengah cuaca seperti itu, sinyal doa tetap kuat. Walaupun mendung, walaupun badai, walaupun hujan, walaupun angin. Itulah yang dikatakan membawa Tuhan dalam hatinya. Maka doa adalah ajakan untuk senantiasa membawa Tuhan di dalam hati kita. Dan seseorang yang membawa Tuhan dalam hati kita membawa surga dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi. Maka Ibu Teresa pun mengatakan bahwa kalau semoga orang yang berjumpa dengan kita ketika dia pergi, dia menjadi semakin lebih baik. Nah, itu artinya kita membawa Tuhan, kita menghadirkan surga. Jangan sampai orang bertemu dengan kita malah makin uring-uringan, malah marah, malah emosi. Tetapi kalau orang bertemu dengan kita dan orang semakin menjadi lebih menjadi tenang, menjadi lebih sabar, itu berarti kita menghadirkan surga. Dan itu hanya mungkin kalau Kalau kita membawa Tuhan dalam hatinya. Dan bagaimana mungkin kita membawa Tuhan dalam hatinya? Kalau kita senantiasa menghidupi dan bertekun di dalam doa. Yang Ibu Teresa ditanya, Suster berapa jam sehari berdoa? Dan Ibu Teresa mengatakan 24 jam sehari berdoa. Doa bukan soal jadwal agenda, tetapi doa itu senantiasa hadir, selalu hadir di hadapan Allah dan selalu dalam bahasa Ignatius selalu membawa Tuhan dalam hatinya. Nah, kita melihat doa Rosario, walaupun ini bukan bulan Oktober, bulan Rosario. Rosario adalah doa akan misteri keselamatan dalam diri Yesus. Berdoa bersama Maria untuk semakin dekat dengan putranya dan mengkontemplasikan hidup Yesus. Saya mengutip dari Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya, dalam dokumennya Rosarium Virgine Mariae. Itu menunjukkan itu. Inilah berdoa Rosario itu seperti kita mengkontemplasikan hidup Yesus, peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Tetapi Rosario adalah juga persembahan akan rangkaian dan untaian mawar, mawar, membawa keharuman persembahan diri kepada Allah. Dengan berdoa Rosario kita membawa keharuman itu. Rosario adalah ketekunan dalam pengulangan, diulang-ulang. 50 kali salam Maria, bukan hanya 50 kali, bahkan 53 kali salam Maria. Karena apa? Dalam doa itu bukan banyaknya kata-kata yang berjilid-jilid buku, berhalaman-halaman buku, tetapi apa?
mencecap perkaranya dalam-dalam. Dalam kebijakan kuno bahasa Latin repetitio est mater sapientiae, pengulangan adalah ibu dari kebijaksanaan. Maka mengulang-ulang semakin mencecap. Nanti akan kita lihat bagaimana katekismus gereja Katolik, ajaran resmi gereja bicara tentang apa itu dan bentuk-bentuk doa. Maka tips berdoa rosario. Maka kita diajak berdoa rosario pada saat kesedihan, kesepian, kekeringan. Nah, tetapi juga dikatakan kita nggak usah khawatir doa rosario itu harus selesai, tetapi mengatakan kadang-kadang ada keterbatasan waktu, seringkali dalam perjalanan kitanya mungkin tidak sampai selesai 5 peristiwa, tidak apa-apa, tapi kita mengisi waktu itu. Nah, lalu juga dikatakan masing-masing misteri dalam rosario itu membutuhkan meminta kita sebuah intensi tertentu. Misalnya karena ini Jumat tentang peristiwa duka. Misalnya Yesus dijatuhi hukuman mati, lalu kita membawa intensi tertentu. Lalu berdoa rosario bisa kita lakukan pada saat kita berjalan, bahkan sedang dalam perjalanan, atau kita sedang memikirkan orang lain. Misalnya besok yang mau berulang tahun, kita doakan, saya memikirkan dia berulang tahun, kita doakan rosario itu. Lalu juga doa rosario juga kita doakan di tengah segala sesuatu ketika kita merasa gelisah dan sebagainya. Rosario juga bisa kita doakan dengan diiringi musik atau dengan gambar. Karena apa? Karena dikatakan doa rosario doa yang kontemplatif. Lalu itu tadi mengulangi itu dalam perjalanan. Lalu dikatakan bawalah rosario di saku pakaianmu. Lalu kalau kita susah tidur, kita dikatakan lebih baik kita berdoa rosario daripada itu counting sheep, itu seperti orang dulu gembala menghitung domba, nanti menghitung dombanya, kambingnya tiba-tiba tertidur, atau kita menghitung kancing atau menghitung, lebih baik kita berdoa rosario. Ini secara umum ajaran populer saja. Nah, kita mengutip dua paus, Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus. Mendaraskan rosario tidak lain bukan kontemplasi bersama Maria, mengkontemplasikan wajah Yesus. Sehingga berdoa rosario kita diajak seperti mengkontemplasikan wajah Yesus, mengkontemplasikan misteri Yesus. Lalu Paus Fransiskus, rosario adalah rangkuman dari misteri Kristus. Dengan mengkontemplasikan peristiwa-peristiwa itu bersama Maria, kita membiarkan diri melihat bersama mata Maria, tatapan Maria, yaitu tatapan yang penuh iman dan cinta. Maka dengan kita mendaraskan rosario, kita seperti masuk dalam misteri-misteri hidup Yesus, sebagaimana Maria memandang dan mengikuti misteri putranya, yaitu memandang dengan iman dan memandang dengan cinta, dengan kasih. Maka rosario menjadi sesuatu yang mengajak kita masuk dalam peristiwa Yesus untuk mengikuti peristiwa Yesus bersama Maria. Bagaimana Maria mengikuti peristiwa-peristiwa Yesus putranya dengan iman dan dengan cinta. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Ibu Teresa mengatakan keselamatan dunia ini mulai dengan apa? Mulai dengan salam Maria. Maka juga keselamatan masing-masing orang juga mulai dengan itu. Ini dari Santo Luis Maria de Montfort. Tentu kalau Anda ikut Legio Maria tentu kenal atau pernah mendengar setidaknya nama ini. Kenapa? Keselamatan dunia itu muncul ketika malaikat mengatakan salam Maria. Demikian juga keselamatan kita masing-masing juga akan terjadi, akan ditandai, disertai, diawali dengan kalau kita berani seperti Maria, berdoa bersama Maria dan mendaraskan doa Maria, doa salam Maria. Pengalaman beberapa kali menemani Romo yang dalam
situasi kritis, bahkan kemudian meninggal. Akhirnya yang paling mudah adalah yang paling sering saya lakukan adalah mendoakan salam Maria itu. Salam Maria. Karena itulah keselamatan mulai muncul ketika malaikat mengatakan salam Maria. Ya, nah mengapa itu muncul? Karena saya akan memakai kata ini, Quo Vadis Domine. Ini kalau mungkin Anda pernah ke Roma dan ke Katakombe, di dekat Katakombe ada gereja Quo Vadis. Ini apa gereja Quo Vadis ini? Ini cerita. Ceritanya demikian ketika umat Kristiani dikejar-kejar, dianiaya oleh Kaisar Nero. Lalu umat mengatakan kepada Petrus, Petrus lebih baik kamu pergi. Karena apa? Kami mati tidak apa-apa, yang penting kamu selamat. Lalu Petrus meninggalkan kota Roma. Di pintu gerbang Roma dia berjumpa dengan seseorang dan dia bertanya, Quo Vadis Domine, mau kemana Tuhan? Ternyata itu Yesus. Dan Yesus menjawab, aku mau masuk ke kota Roma karena umatku ditinggal oleh gembalanya. Mendengar kata-kata itu Petrus segera berbalik dan masuk ke kota Roma. Nah ini batu yang dikatakan di situ ada tapak kaki Petrus. Tentu kakinya lebih besar daripada kaki saya. Tapak kaki Petrus. Kenapa disitulah Petrus bertobat bahwa kita jangan lari dari derita, dari ancaman dan dari tantangan. Karena Tuhan akan menyertai. Maka kalau kita hidup tanpa Tuhan, hidup minggu kita akan menjadi bukan Sunday tapi Sunday. Hari-hari penuh dosa. Hari-hari penuh dengan ratapan, tangisan. Hari-hari penuh dengan air mata. Hari yang kita lalui dengan cuma-cuma, buang-buang waktu. Hari-hari yang kita hadapi dengan rasa haus. Hari-hari di mana kita sering bergulat, bertempur, berkelahi. Hari-hari di mana kita kacau balau. Maka 7 hari tanpa Tuhan makes one weak. Menjadikan orang itu lemah. Maka kita diajak senantiasa bersama Tuhan walaupun ada tantangan, walaupun ada kesulitan, walaupun akan ada derita. Dan disitulah letak bagaimana kita bersandar dan berangkat pada doa. Maka kita diajak oleh Ibu Teresa supaya kita senang berdoa. Love to pray. Senang berdoa. Karena doa itu memperbesar hati kita. Hati kita menjadi semakin besar, semakin luas seperti samudera, sehingga kita mampu untuk menampung, untuk menyimpan karunia Allah yang paling besar, yaitu dirinya sendiri. Maka kita dalam adorasi kepada sakramen Maha Kudus kita memohon jadikanlah hatiku menjadi seperti hatimu. Dan itu berarti kita diajak punya hati yang seluas samudera. Hati yang menjadikan kita mampu menyimpan di dalam diri kita, menampung dalam diri kita siapa? Yaitu dia sendiri. Karena apa? Yesus itu adalah anugerah rahmat terbesar dari Allah kepada kita. Maka kita diajak berdoa supaya hati kita makin besar, makin besar, makin besar, makin luas, makin besar, makin luas. Walaupun orangnya kurus tetapi diharapkan hatinya gede. Jangan orangnya gemuk tetapi hatinya kecil. Maka kita diajakkan seperti itu. Menjadikan hati kita luas, hati kita besar, hati kita lapang. Sehingga kita semakin mampu untuk menampung, memberi ruang pada Tuhan dalam diri kita. Membiarkan Allah masuk dalam diri kita. Dan itulah yang langkahnya. Ketekunan seorang pendoa. Doa membutuhkan ketekunan. Dalam pengalaman Ibu tahan dalam kesepian dan kekeringan. Melangkah di tengah keraguan dan ketidakpastian yang ada. Dan kita bisa melihat tokoh-tokoh besar. Digambarkan bagaimana Musa. Awal-awal mendapat panggilan dia ragu. Dan dia merasa tidak pasti. Kita belajar dari tokoh sebelumnya Abraham. Bagaimana dikatakan
Walaupun tidak ada alasan untuk berharap, toh dia tetap berharap. Harapan akan apa? Harapan akan janji keturunan. Dan dia melihat bagaimana mungkin, karena Sarah sudah makin tua. Apakah mungkin punya keturunan? Tapi disitulah kita diajak bertekun. Maka doa itulah tindakan iman. Apa yang menyebabkan Ibu Teresa bertekun walaupun di tengah kesepian, kekeringan, kekosongan? Bahkan sampai menulis di manakah Tuhan itu, seakan-akan surga itu kosong, tapi dia tetap bertahan. Kalau seandainya saya mengalami itu, saya lalu mogok berdoa itu. Males doa. Tapi Ibu Teresa itu bertahan. Itulah ketekunan dalam Injil tadi tentang doa yang tidak jemu-jemu, yang siang malam memohon kepada Tuhan. Maka doa itu adalah sebuah permohonan tanpa henti. Untuk selalu mau mengarahkan hati dan diri di hadapan Allah. Terus menerus mengalahkan diri. Fokus. Kalau Anda belajar retreat hening, retreat meditasi, kontemplasi, itu kalau dikatakan fokus. Fokus kepada Tuhan. Maka semuanya ditinggalkan. HP ditinggalkan, bacaan ini dan bacaan itu ditinggalkan, lalu hening. Supaya apa? Menghindarkan segala disebut distraksi. Segala hal yang bisa menghambat. Segala hal yang bisa ini dan itu, pekerjaan, ini dan itu, keluarga, ini ditinggalkan dulu. Kenapa? Supaya kita selalu mau fokus mengarahkan hati dan diri di hadapan Allah. Dan di situ ada relasi pribadi, dan di situ ada intimitas personal, kedekatan personal. Doa adalah juga merupakan suatu penantian, mengenali dan menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Penantian, senantiasa memohon, terus-menerus berdoa yang tidak jemu-jemu dalam bahasa Injil tadi. Penantian, memohon terus. Kita jangan memberi deadline kepada Tuhan. Untuk senantiasa mengenali dan menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Jangan-jangan Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Karena apa? Karena Tuhan ingin memberikan yang lebih baik. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk bersabar. Dan Tuhan seringkali bekerja dengan diam, tidak menyatakan dengan sangat jelas. Bukankah itu juga dialami oleh Ibu Teresa? Kurang lebih 2 atau 3 tahun, mohon maaf kok spontan saya menjadi tidak ingat. 2 atau 3 tahun dia menanti sampai akhirnya mendapatkan izin oleh uskup, akhirnya dibantu untuk mengurus kepada tarekat Loreto tentang statusnya. Itulah seorang pendoa, menanti, tidak dengan marah. Maka doa sebuah proses penegasan rohani, membangun kepekaan dan kesatuan kasih, tune in, masuk dalam gelombang pada frekuensi Tuhan. Bukan memaksa Tuhan masuk dalam frekuensi saya, pada gelombang saya, tapi masuk dalam gelombang dan frekuensi Tuhan. Kita membayangkan itu seperti kalau kita mendengarkan radio ya. Kita masuk dalam frekuensi pemancar tertentu, radio tertentu, masuk dalam gelombang itu. Itulah doa. Membangun kepekaan. Dan kalau kita membayangkan radio zaman dulu, ketika kita mendengarkan misalnya RRI, misalnya kita masuk dalam gelombang RRI, frekuensi RRI, dan seringkali kita mendekatkan telinga kita ke radio itu supaya apa? Supaya pas benar-benar, supaya suaranya tidak dan itu kepekaan dan membangun kesatuan. Doa berarti keluar dari diri sendiri, memuji, menghormati dan mengabdi Allah. Karena apa? Pusatnya Allah, bukan diri sendiri. Hati-hati seorang pendoa yang suka mengatakan saya begini ini, saya begitu. Itu bukan seorang pendoa, itu narsis itu. Yang dalam bahasa Vatikan pernah membuat istilah narsisme spiritual. Sok saleh tapi sebenarnya narsis. Pusatnya diri, bukan Allah. Maka doa itu semakin keluar dari diri sendiri. Dalam bahasa Paulus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Maka doa itu berarti melawan atau keluar dari cinta diri, kehendak diri, kepentingan diri. Maka kita belajar dari Ibu Maria, terjadilah menurut kehendakmu. Bukan terjadilah menurut kehendakku, terjadilah menurut kehendak. Maka ketekunan pendoa adalah ketekunan orang yang senantiasa mau terus-menerus keluar dari diri. Dan itu sebuah proses dan langkah yang tidak akan pernah mudah
dan membutuhkan proses yang panjang dan lama. Maka jalan yang ditempuh ada itu, via purgativa, pemurnian terus-menerus. Saya mengaku, Tuhan kasihilah kami. Kenapa kita sadar bahwa Tuhan di luar aku, pusatnya masih diri. Maka Tuhan kasihilah kami, maka saya mengaku. Lalu itu via illuminativa, mendengarkan sabda Allah, mencecap sabda. Besok minggu minggu biasa yang ketiga itu oleh Paus Fransiskus ditetapkan sebagai Minggu Sabda Allah. Kita diajak untuk apakah kita selalu mau mendengarkan sabda. Ingat, Yesus berdoa mendengarkan kehendak Allah. Maria berdoa mendengarkan sabda Allah. Terjadilah menurut kehendakmu. Maka kita berdoa pun mendengarkan sabda itu. Supaya apa? Kita membiarkan Allah masuk di dalam aku. Dan kalau kita sampai di situ, kita sampai pada via unitiva. Allah mengatasi aku, dalam bahasa Paulus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Lalu kita menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Sehingga mampu melakukan sesuatu yang indah buat Tuhan. Let's do something beautiful for God. Itu ketika orang sudah sampai pada kesatuan dengan Allah itu. Nah, maka Ibu Teresa mengatakan doa itu bukan pertama minta. Kita berdoa itu minta. Pengemis, doa itu menempatkan diri kita di tangan Tuhan. Terjadilah menurut kehendak. Maka kita berdoa bukan untuk sukses. Kita berdoa supaya kita setia. Bahwa gambarnya ada nasi itu bukan karena lapar atau apa. Tapi setia. Kita mohon kesetiaan itu. Bukan akan sukses. Maka itulah, bukan pertama minta, tapi menempatkan diri di tangan Tuhan supaya kita semakin menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Maka kalau kita Santo Fransiskus Assisi dan kita tahu bahwa tahun ini adalah Jubileum Fransiskus Assisi. Karena tahun ini peringatan 800 tahun istilahnya transitus. 800 tahun wafatnya Fransiskus Assisi. Pada tanggal sekian, saya tidak ingat persis, jenazahnya Santo Fransiskus Assisi akan dikeluarkan, ditampilkan, sehingga bisa dilihat jenazahnya Fransiskus Assisi. Tentu sudah di Assisi sana, karena difusi, karena kita tahu Fransiskus Assisi adalah santo yang paling populer di seluruh dunia. Paling populer di gereja Katolik. Itu Fransiskus Assisi. Bukan Ignatius. Bukan. Fransiskus Assisi yang paling populer. Maka kita juga belajar dari Fransiskus Assisi. Dan saya pun sedang mempelajari membaca Fransiskus Assisi. Tentu Agustinus. Kalau kita berdoa kepada Allah, kita jangan mencari apapun. Seek nothing. Seperti Ibu Teresa sampai mengatakan, I am nothing. I can do nothing, I have nothing. Itu saja. Saya bukan siapa-siapa kok. Saya bukan siapa-siapa, hanya hamba, bukan siapa-siapa. Maka itu tadi, bukan memohon, tetapi menempatkan diri kita di tangan Tuhan. Nah, mengapa? Karena kita belajar dari Yesus. Yesus berada di rumah Bapa, tinggal bersama Bapa, bersatu dengan Bapa. Seperti ranting bersatu dengan pokok anggur. Dalam Injil Yohanes dikatakan demikian. Maka ada relasi personal, tinggal dalam roh, dengan memandang dan mencecap sabda. Maka seorang pendoa, orang Katolik pendoa adalah orang yang akrab dengan sabda Allah. Akrab dengan kitab suci dan terlebih keempat Injil. Menempatkan Allah sebagai yang segala dan yang pertama. Pada persembahan pemberian diri, misteri, maka melakukan doa di tengah malam, tersembunyi, persembahan diri, memberikan diri, bersyukur. Doa menjadi seperti anak. Dalam Yesus mengatakan, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Ingat, hati-hati, terutama oma-oma, eyang-eyang, kadang merasa saya sudah tua, saya tahu segalanya, ngajarin ini, ngajarin itu. Lalu kehilangan apa? Kehilangan hati seorang anak. Maka jangan-jangan nanti kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga.
Apalagi Romo-Romo itu, bos, kehilangan keterbukaan, ketulusan, ketekunan, keberanian. Menjadi seorang anak, itu yang kita butuhkan. Supaya kita layak masuk dalam kerajaan surga. Maka Ibu Teresa pun berlindungnya pada Santa Teresa, kanak-kanak Yesus. Santa Teresa mengatakan, aku ingin menjadi seperti mainannya Yesus. Kalau ditendang-tendang, ya sudah. Kalau di ini, ya sudah. Kalau tinggal sini, ya sudah. Itu menjadi seorang anak. Ketulusan, kesederhanaan. Doa adalah sikap berjaga-jaga, penantian penuh harapan. Seperti dalam kisah Injil tentang 5 gadis bijaksana itu. Penantian, berjaga-jaga. Seperti menanti pencuri di malam hari. Demikian Yesus menggambarkan dalam perumpamaan tentang akhir zaman. Kita berjaga-jaga seperti menanti pencuri di malam hari. Doa itu juga dalam Injil, kisah Yesus seperti menimba kekuatan dalam pergulatan. Seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Bertekun dalam kesulitan. Supaya berani mampu untuk meminum cawan dari piala itu. Tetapi juga dalam Injil Yohanes setelah perjamuan terakhir ada doa Yesus, doa yang panjang. Yesus berdoa bagi para murid. Bagi keselamatan kita. Bagi kesatuan sampai mereka hilang dan supaya mereka bertahan dalam pelayanan. Mereka bukan milik dunia tapi masih hidup dalam dunia. Itu doa Yesus kepada para murid. Demikian juga kita berdoa bagi satu sama lain. Berdoa bagi umat Keuskupan Bogor, bagi siap dimanapun juga umat yang sedang mengalami kesulitan dan juga persoalan. Nah, di dalam Katekismus Gereja Katolik ada 3 bentuk doa atau 3 ungkapan doa. Pertama doa vokal. Doa dengan kata-kata. Bapa kami, Salam Maria. Doa yang kita ucapkan. Atau doa meditatif. Doa yang mencoba meresapkan sabda Allah. Meresapkan apa yang menjadi kehendak Allah. Dengan imajinasi pikiran, imajinasi emosi dan kehendak. Lalu doa sifatnya kontemplatif dalam keheningan. Di mana kita menjalin dan membangun kesatuan cinta dengan Tuhan. Itu doa. Maka doa Kristiani, puncak doa Katolik itu bukan keheningan, tetapi kesatuan dengan Allah. Nah, Ibu Teresa mengatakan dulu saya percaya atau saya membayangkan, saya meyakini doa mengubah banyak hal. Tetapi sekarang saya tahu doa yang mengubah kita dan kita yang mengubah semuanya. Maka doa supaya dia begini, supaya dunia ini begini, tidak. Doa itu mengapa? Supaya mengubah kita. Dan dengan itu kita diajak tergerak hati untuk mengubah dunia ini. Dan kalau kita berdoa, kita percaya, kita akan percaya. Dan kalau kita percaya, kita akan mencintai. Dan kalau kita mencintai, kita akan melayani. Maka buah doa adalah pelayanan. Dikatakan dalam Injil Yohanes tentang ranting dan pokok anggur, semakin kita bersatu dengan Kristus, kita akan semakin menghasilkan buah. Dan buahnya apa? Buahnya adalah kasih. Maka kasihlah seorang akan yang lain. Maka untuk menguji apakah doa kita itu dapat dikatakan baik atau tidak, benar atau tidak, kita lihat buahnya apa. Buah doa, buah keheningan. Awalnya adalah keheningan. Tidak ada orang yang berdoa tanpa keheningan. Maka doa kita itu bukan doa gedumbrang-gedumbreng. Buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta. Buah cinta adalah pelayanan. Dan buah pelayanan adalah kedamaian. Dan Paus seringkali mengajak kita berdoa bagi perdamaian. Perdamaian di tengah dunia. Bukankah ketika pertama kali muncul di Logia Santo Petrus, ketika diperkenalkan sebagai Paus, kata pertama yang diucapkan adalah damai bagimu. Tampaknya ini kan menjadi tanda petik arah misi Paus. Nah, akhirnya seorang sahabat yang baik adalah sahabat yang berdoa. Nah, secara khusus, kita supaya menjadi sahabat yang baik, kita diajak berdoa bagi
saudari kita yang besok akan berulang tahun. Maka supaya kita menjadi sahabat yang baik, maka kita berdoa bagi saudari kita yang besok akan berulang tahun. Siapa itu nanti kita tebak, ada hadiah door prize-nya. Nah, sekarang bagian akhir itu. Berdoa pada saat kita berada dalam kesulitan. Saya tidak ingat persis ini dikutip dari mana, tetapi mohon maaf ini karena ini gambarnya sudah saya simpan cukup lama, saya lupa mencatat dari mana. Bunda Maria, Bunda pendengar sabda, jadikan telinga kami terbuka, buatlah kami mengerti mendengarkan sabda putramu Yesus, di tengah demikian banyaknya kata-kata di dunia ini. Jadikanlah kami tahu mendengarkan kenyataan, di dalamnya kami hidup, mendengar setiap pribadi yang kami jumpai, terutama yang miskin, yang membutuhkan, dan yang ada dalam kesulitan. Bunda Maria, Bunda pembuat keputusan, terangilah pikiran dan hati kami, supaya kami menaati sabda putramu Yesus tanpa ragu. Anugerailah kami keberanian dan kesanggupan untuk membuat keputusan, untuk tidak terseret oleh hal-hal lain yang mengarahkan hidup kami. Maria Bunda pelaksana sabda, buatlah tangan dan kaki kami bergerak segera untuk sesama, membawa cinta dan kasih putramu Yesus, untuk membawa seperti engkau Bunda melakukannya, terang sabda untuk dunia. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan.